akad dia bekerja kepada yang maha menilai, sehingga kebaikan atau puncak prestasi bisa didapat. Jangankan Bu Siti, jangankan kepala wilayah, Allah pun akan memberikan satu pencapaian yang maksimal, satu puncak karir yang optimal, yakni ilal jannah tadi, surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, syaidil ghuril muhajirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Bapak Ibu sekalian, terkhusus Ibu Siti selaku pimpinan cabang Bank Pemerintah Daerah Jawa Timur, juga Bapak Arif selaku Direktur Operasional, Pak. Kemudian juga Bapak Yudis dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena hanya nama itu yang masuk ke saya, Pak. Tapi insya Allah silaturahim kita kali ini, dan saya bukan yang pertama kali di sini. Tempo hari Ibu Siti juga kayaknya kemarin ngaturi kita untuk bersama anak-anak santri yatim tahfidz yang khatmil Quran di sini sore-sore. Terus kemudian saya pribadi merasa nyaman di Bank Jatim ini karena saya juga termasuk keluarga besar nasabah Bank Jatim. Jadi setiap bulan itu ditransfer Ibu oleh pemerintah melalui Bank Jatim, itu ditransfer ini. Mudah-mudahan barokah. Amin. Bapak sekalian, kali ini kita akan ngobrol. Momennya juga momen selain momen instruksi dari wilayah untuk pembinaan dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya ini merupakan satu kebutuhan mendasar bagi kita. Diinstruksi maupun tidak diinstruksi, sesungguhnya setiap kita orang-orang muslim itu memang senantiasa butuh penambahan ilmu untuk akselerasi hidup kita, untuk akselerasi kemanfaatan hidup kita baik dunia maupun akhirat. Dunianya, karir kita, clean and clear kita, akuntabilitas kita selalu kita jaga demi satu puncak pencapaian prestasi yang gemilang. Setiap sesuatu yang kita menuju arah itu pasti ada satu titik tujuan, dan tujuan karir adalah satu bentuk pencapaian yang optimal di bidang itu. Jadi kalau di sini puncak karir Bu Siti ya seperti ini. Nanti kalau mau meningkat dipromosikan di pimpinan wilayah ada lain lagi. Tapi dalam hal yang kita obrolkan kali ini terkait dengan maulid, dengan keteladanan, kepemimpinan, di mana setiap pribadi, maka kalau ada tema ini Pak, kepemimpinan, pemimpin yang jujur dan amanah, coba sekilas ketika kita menyebut diksi atau pilihan kata pemimpin, itu setidaknya yang terngiang di dalam benak kita, kalau di sini ya Bu Siti, ya Pak Yudis, ya Pak Arif, Pak Anton, dan lain sebagainya. Atau kalau dalam ranah politik misalkan ya Pak Jokowi, begitu toh.
Tapi bukan sebatas itu yang dimaui oleh tujuan pembinaan ini. Bahwa tujuan pembinaan ini adalah mendudukkan permasalahan yang sedasar-dasarnya, sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, ajarkan, yang oleh pensyariatan Islam itu maui adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian wahai umatku, kata Nabi SAW, adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Jadi dalam level apapun, dalam level kantor seperti ini, cabang, pemimpin tertingginya Ibu Siti, nanti pemimpin dalam operasionalnya Pak Arif, pemimpin dalam hal kredit perkreditannya Pak Yudis. Ada level-levelnya. Dan jangan lupa, ternyata kata Nabi SAW, setiap kalian, berarti setiap kita gitu ya, setiap kita adalah pemimpin di bidang, di seksi masing-masing. Atau kalau sudah kita pulang ke rumah, yang bapak-bapak jadi pemimpin keluarga, rumah tangga, yang ibu-ibu juga menjadi pemimpin rumah tangga. Ada yang masih jomblo? Ada? Masih banyak. Jangan dikira yang jomblo juga bukan pemimpin. Pemimpin bagi diri sendiri. Kalau di kantor, bidang apa yang dikerjakan, itulah amanah kepemimpinannya. Kita urai satu persatu ya. Pemimpin itu adalah, hakikatnya adalah orang yang angon. Pemimpin itu adalah orang yang menanggung jawabi, yang dibebankan tanggung jawab atas yang dipimpin. Dalam ranah kantor, pertanggungjawabannya adalah ke level atau struktur atasnya. Ibu Siti akan ditanya oleh kepala wilayah, bagaimana cabang Situbondo. Kalau ada salah satu atau ada insiden di bawah, ada misadministration, ada kesalahan administrasi, yang ditegur atas bukan staf itu, tapi Bu Siti, betul gitu ya, pasti itu. Kalaupun ada reward dan punishment, pasti yang menerima Bu Siti. Maka, dan itu berlaku di semua level. Rumah tangga misalnya, seorang suami, kalau istrinya melakukan satu kesalahan, kemudian terjadi huru-hara di lingkungan wilayah itu, di lingkungan perumahan, di lingkungan tempat tinggal, pasti yang disebut pertama suami, yang dipanggil Pak RT suami. Kalau ada sesuatu yang terjadi, naudzubillah, misalkan terjadi kriminalitas oleh anaknya atau oleh istrinya atau oleh ponakannya yang numpang di situ, yang dipanggil ke Polres suami. Dan ini nyata, Pak. Kehidupan administrasi, kehidupan birokrasi cukup menjelaskan bagi kita, dan itulah juga yang berlaku kelak di akhirat. Kalau ada istri tidak menutup auratnya misalkan, dibiarkan oleh suami, yang terutama dosa, istri juga dosa pasti, suami juga menanggung dosa itu. Kalau istri atau anak-anak itu bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, suami mendapatkan reward besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita kelak dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemimpin yang jujur. Sekarang Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Itu gelar pertama dalam sejarah hidup beliau. Sebelum mendapatkan gelar Al-Badru, sebelum mendapat gelar Rasulullah, sebelum mendapat gelar yang Khotamul Anbiya dan lain-lain. Gelar pertama ketika beliau terjun di masyarakat adalah
al-amin, yakni orang yang bisa dipercaya karena kejujurannya. Tadi di mukadimah sudah kita nukilkan dua ayat ya, Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-katalah yang benar. Ini satu isyarat bahwa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang diri-diri yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan terhadap dirinya itu, maka jalannya adalah untuk berkata-kata, kuncinya adalah untuk berkata, bersikap yang sebenar-benarnya, termasuk dalam bidang yang kita ampuh, termasuk keadministrasian yang kita pegang. Yang teller ya sesuai dengan bagaimana tupoksi seorang teller, yang security bagaimana tupoksi seorang security. Dulu di masa sebelum Bu Siti, insya Allah saya dulu punya anak autis Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa sampai semester 5 hari ini di STKIP. Anak autis yang tergolong aktif, jadi kalau ada sesuatu itu dia langsung ujuk-ujuk apa yang dia ingin lihat, kalender misalkan bertamu, langsung lihat kalender, remote TV langsung dipegang. Nah dulu pernah terjadi ketika mamanya itu berurusan, maksudnya ada perlu ke Bank Jatim sini, dia masuk ATM duluan, mendahului begitu. Nah Pak security kaget, loh ini masuk, akhirnya nggak tahu terjadi insiden kecil dulu yang masih orang lama masih ingat. Akhirnya sampai terjadi pemukulan kecil begitu karena Pak security tidak paham bahwa itu anak tidak sama dengan yang lainnya. Nah, terus kemudian ya terjadi seperti itu, insiden kecil. Kemudian kita komunikasi, bahkan sudah clear lah. Bapak pimpinan waktu itu masih Bapak siapa ya? Pak siapa sebelum di sini Pak? Pak Irwan insya Allah. Kemudian bertemu kita, ya ngobrol, ya saling memaklumi gitu. Nah, ini terjadi tupoksi yang diamanahkan. Oh kalau ada orang seperti ini penanganannya bagaimana? Oh kalau ada customer rewel bagaimana penanganannya? Kalau ada kredit macet bagaimana penanganannya? Ini semua sudah ada platform-platform yang memang harus dijalankan dengan amanah. Yang diberi tanggung jawab bisa memegang amanah itu. Amanah itu adalah tanggung jawab. Amanah yang apabila ditunaikan dengan baik, maka akan terjadi suatu keamanan. Jadi amin itu bisa dipercaya. Kalau pemimpin, semua pemimpin di semua level, termasuk yang level paling bawah sekalipun, kalau saling amin, kalau saling bisa dipercaya, maka akan terjadi situasi yang aman. Jujur, omong apa adanya, mengatakan sesuatu kebenaran yang sebenar-benarnya, bersikap berbicara yang sebenar-benarnya, karena itu merupakan jalan untuk menuju sebuah prestasi kebaikan. Dan prestasi kebaikan itu atau kondite yang baik itu akan mengantarkan pada puncak prestasi. Inna sidqa yahdi 'alal bir. Itu kalau dibahasakan dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan seseorang kepada puncak kebaikan. Bir itu adalah kebaikan yang paripurna. Kalau kebaikan biasa, toyib, khair, itu kebaikan-kebaikan yang masih relatif. Tapi kalau sudah bir, itu maknanya adalah puncak kebaikan. Maka terhadap kedua orang tua kita diberi pengajaran khusus, birrul walidain, kebaikan paripurna terhadap orang tua. Maka as-sidqu yahdi 'alal bir.
Innal bir yahdi alal jannah ilal jannah. Dan kebaikan yang paripurna tadi itu mengantarkan kepada surga. Dan surga ini adalah puncak karir, puncak pencapaian seseorang berjuang di dunia ini. Maka Pak Security, mbak-mbak customer service, mbak-mbak teller, mas-mas teller misalkan, ketika menghadapi satu tanggung jawab pekerjaan amanah ini, tidak terutama bagaimana agar Bu Siti senang, tidak bagaimana agar dia bekerja optimal, agar Bu Siti tidak marah, tetapi akad dia bekerja kepada yang maha menilai, sehingga kebaikan atau puncak prestasi bisa didapat. Jangankan Bu Siti, jangankan kepala wilayah, Allah pun akan memberikan satu pencapaian yang maksimal, satu puncak karir yang optimal, yakni ilal jannah tadi, surga. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membantu saudagar yang bernama Khadijah. Sayyidah Khadijah waktu itu masih antara juragan dengan anak buah. Khadijah ini heran, Pak, bagaimana ini dagangan yang biasa-biasa saja tadinya, tetapi ketika dipasrahkan, diamanahkan kepada seorang pemuda namanya Muhammad, laku keras, habis semua, seperti itu setiap hari. Kemudian setelah ditelisik bagaimana cara berdagangnya, dia jujur. Tumpukan anggur ini kalau orang pedagang tidak jujur, Pak, itu yang bagus-bagus ditaruh di atas, yang bunyuk-bunyuk, yang empuk-empuk ditaruh di bawah. Kalau Rasulullah Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul masih menjadi pembantu pedagang, dia utarakan, ini ambilnya sekian, oh ini yang ini harganya lebih murah karena memang ada kekurangannya. Oh ini kalau yang seperti ini, untungnya ini cuma sekian. Jadi orang merasa puas. Tengkulak-tengkulak dari negeri Syam, dari negeri-negeri lain, selalu menunggu kedatangan saudagar Khadijah ini, di mana operatornya adalah Muhammad, yang sangat-sangat, yang bertransaksi dengan beliau selalu mendapatkan kepuasan dan keuntungan. Maka tidak perlu memakai iklan, tidak perlu memakai banner-banner media sosial, perilaku diri cukup menjadi satu iklan yang membuktikan. Maka beliau disebut Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kemudian sebaliknya, lawan dari jujur itu adalah dusta, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka. Kebohongan sekecil apapun, kedustaan sekecil apapun, dia akan membuka peluang terhadap kebohongan atau kecurangan-kecurangan berikutnya. Ada sesuatu yang ditutupi, kemudian ketahuan, oh ini kenapa kok nggak dimasukkan dalam debit minggu ini misalnya. Terus alasannya dibuat-buat, dusta lagi. Ketika dustanya itu dikejar, dusta lagi. Berdusta untuk menutupi kedustaan. Ini berlaku. Maka qulu qaulan syadida tadi itu berkata-katalah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari lahir sampai beliau meninggal tidak pernah berdusta, meskipun hanya coco-coan, Pak. Maka larangan betul. Rasulullah adalah seorang yang humoris, tetapi beliau tidak pernah berkata dusta. Berdusta itu, tidak jujur itu dilarang, meskipun hanya coco-coan. Apa coco-coan itu? Apa? Candaan. Saya itu orang Banyuwangi, belajar Madura akhirnya katut jadi Madura. Coco-coan. Apa candaan? Misalnya, maaf Mbak, siapa yang krem Mbak? Mbak Anita.
Nandita. Mbak Nandita. Mbak Nandita itu sudah terkenal geli sama yang namanya ular, Pak. Ular itu kecil-kecil itu. Terus tidak ada apa-apa, tiba-tiba temennya bilang, di pundakmu ada ular. Langsung Mbak Anita ini meloncat, teriak-teriak, ginjal-ginjal. Temennya seneng semua, wah, ketawa. Padahal nggak ada. Nah ini bohong yang tujuannya untuk bercanda. Ini tidak boleh, Pak. Tidak boleh.